Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenal Microsoft Office 2010. Dalam hal ini kita akan menggunakan sebuah referensi ya. Sebuah referensi yang mungkin ini dari nama bukunya mungkin belajar Office 2010. Ini merupakan karya dari Ahmad Taufik Hidayatullah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas Microsoft Word melalui karangan dari Ahmad Taufik Hidayatullah. Mudah-mudahan beliau mendapat pahala ya, karena karya beliau kita gunakan, kita manfaatkan sebagai media pembelajaran kita dalam memahami Microsoft Word. Di sini yang pertama itu dia bab satunya mengenal Microsoft Word Office 2010. Nah, di sini pada umumnya Microsoft itu baik itu Office 2010, intinya Word lah, Microsoft itu rata-rata kemungkinan tampilan dari menunya merupakan sama, ada menu edit dan segala macam, mungkin kebanyakan sama, cuma ada beberapa fitur-fitur yang mungkin untuk melengkapi dari sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita belajarnya dari Microsoft Office 2010 ya. Oke, baik. Dari karangan Ahmad Taufik Hidayatullah. Ini bagian installnya ya kan, bagian installnya. Oke. Di sini mungkin ini hal yang biasa ya bagi teman-teman yang mungkin nggak bisa menginstalnya, mungkin bisa diinstalkan oleh dari awal ya. Biasanya kalau kita membeli laptop itu ya udah diinstalkan Microsoft Office-nya gitu ya. Kebetulan di sini ada Office 2010. Kemudian di laptop saya ini saya juga menggunakan Office 2010. Nah, teman-teman ya. Oke, Office 2010. Oke, ini perhatikan yang baik-baik ya teman-teman ya. Oke, ini ya Office 2010. Baik, di sini saya close ya. Oke. Di sini ada tampilannya. Ada apa nih? Ada main, ada file, ada home, insert, page layout, kemudian reference ya. Jadi ini hal umum ya. Jadi di sini teman-teman, sahabat-sahabatku semuanya, ketika kita menggunakan Office Microsoft Word ini atau MS Word ini tampilan awalnya. Jadi di sini teman-teman tuh jangan bingung ya. Di sini ada layar putih gitu ya. Ini tempat kita mengetik tulisan yang akan kita buatkan. Entah itu mungkin gambar, entah mungkin itu tulisan kita. Ya, tulisan itu bisa berbagai bentuk teman-teman. Bisa kita membuat surat, bisa membuat pesan gitu, atau membuat latihan. Kalau bagi guru mungkin kan boleh latihan siswa, buat lapor, buat buat catatan gitu. Pokoknya intinya Word lah ya. Seperti biasa kalau kita menuliskan, kalau zaman dulu kita menuliskan kalau kita menuliskan secara real gitu, itu bukan menggunakan teknologi gitu ya, secara gitu, saya lupa. Oke dah. Nah, intinya kita menulis. Kalau kita menulis pakai pena gitu kan, misalnya kita buat huruf A gitu. Nah, kalau kita nulis pakai pena, pakai tulisan di kertas gitu kan. Nah, seperti ini kita nulis. Sementara kalau di Word kita menulisnya menggunakan mengetik. Itu aja bedanya. Di Word, di menggunakan laptop kita mengetik. Kalau di biasa kita namanya menulis gitu ya. Nama mengetik dan menulis. Jadi itu aja gitu ya. Itu bedanya. Oke, baik, kita akan coba ini teman-teman ya. Ini lembar ketikannya, halaman ketikannya. Kita belajar mengetik di MS Word gitu ya teman-teman ya. Oke, baik, di sini saya bagus ya. Nah, seperti itu tampilan awal kita ya. Kalau kita mau mengetikkan kata-kata di Microsoft Word seperti itu. Jadi mengetik ya. Kalau sini type gitu ya, menulis. Nah, inti seperti itu teman-teman ya. Pokoknya relax aja menggunakan Microsoft Word ini. Apapun yang ingin kalian tulis silakan ditulis di sini sebanyak-banyaknya. Nah,
Oke, tapi di sini saya yakin kalian semuanya untuk tahap dasar mungkin ini sudah paham ya, ini hal yang wajar gitu. Nah, di sini kita coba di bagian ini melalui panduan tadi ada hal-hal yang menarik itu dia katakan di sini. Kotak dialog screenshot gitu ya. Untuk mengambil potongan gambar di layar monitor, klik screenshot, screen clipping atau drag bagian gambar yang akan dipotong ya. Oke, di sini ada sedikit menarik ya, mungkin ya perlu penjelasan seperti itu. Oh, atau mungkin hal yang ingin saya jelaskan di sini seperti itulah ya. Mungkin teman-teman dah jelas semua nih, tapi ini saya coba jelaskan menurut versi saya. Oke. Oke, namanya apa tadi? Screenshot ya. Oke. Nah, itu kalau kalian teman-teman bingung atau nggak bingung sih gitu ya, pengen tahu gitu ya, pengen tahu di mana sih caranya screenshot yang dimaksud tuh. Misalkan kalau di di handphone kita punya screenshot juga gitu ya, di laptop kok ada screenshotnya gitu, nggak baru tahu gitu kan. Nah, di situ ada namanya teman-teman, di tombol sini, di tombol laptop ini ada namanya di sini. Oke, ini namanya print screen gitu ya, ini ya teman, ini yang ini print screen. Oke, teman-teman bisa pencet tombol ini, itu namanya apa ya, print screen. Nah, sekarang kita coba pencet, reaksinya masih sama ya, ini layar awal ya. Kita pencet print screen, terus ini oke, kita pencet di atas satu ya. Oke, sekarang kita coba ke ini. Nah, muncul opsi ini ketika kita tanda panah seperti ini teman-teman. Oke, muncul seperti itu. Nah, kemudian kita tentukan kita mau screenshot yang mana gitu. Ini kita mau screenshot yang insert dari sini teman-teman. Oke, maka dia akan berbentuk seperti itu. Ditahan kayak gini ya. Lalu kita lepas. Nah, screen typing muncul di sini. Oke, ini kalau kita mau mengeditnya. Kalau tidak mau editnya pas gitu ya. Ini kalau kita mau menyimpannya boleh gitu kan. Nah, ini kalau kita mau perbaiki lagi bentuknya, kemudian ini tempat save-nya, save ya, save gitu ya. Kita mau save di screenshot ini namanya apa gitu. Kita buat aja screenshot apa tadi? BMW ya gitu. Ini ya. Saya pun kok lupa ya. Kita buatnya BMW belajar nih. BMW belajar Microsoft Word 1 teman-teman ya. Oke, tetap. Nah, seperti tadi. Kemudian di sini kita close, kemudian kita pastekan di sini. Oke. Control paste ya teman-teman ya. Nah, itu hasilnya. Kayak gitu. Nah, ini namanya tadi kita menggunakan screenshot melalui tombol ini tadi teman-teman. Yang ini, print screen. Oke, ini ya. Nah, so apakah ada cara lain ya? Tentu ada teman-teman ya. Dalam seperti yang di awal saya katakan ya, banyak jalan, banyak cara ya. Ketika kita menggunakan teknologi banyak sekali caranya, makanya saya agak ragu ya memang kayak gitu ya, realnya memang banyak cara gitu. Ketika kita menginginkan gambar seperti ini, ada banyak cara untuk menghasilkan yang seperti ini, banyak caranya. Nah, makanya moto tadi banyak jalan menuju Roma kayak gitulah ya. Oke. Kita coba cara yang lain teman-teman. Ini cara yang tadi udah ya. Kayak gitu cara menggunakan tombol tadi yang di sini ya. Ini yang versi laptop ini. Mungkin kalau kita menengok WinPer ya, WinPer. Oke, nih Microsoft Word. Oke, nah Windows 11 ya teman-teman ya, di Windows 11. Oke, nah di situ coba kita buat yang ini lagi. DX. Oke, ini ada ya, ada. Teman-teman, ini saya run kan. Ini melihat tipe laptopnya ya teman ya. Kalau mungkin sama mungkin boleh ya. Tapi kalau nggak sama ya kayak gini teman-teman. Di sini merek laptopnya oke, Windows Singer, AMD Radeon, kemudian next spec, laptop apa namanya ini? Komputernya laptop Windows 10 Aspire ya teman ya, Aspire A314. Oke, itu sekilas informasi laptop yang saya gunakan ya. Oke, kembali kita ke topiknya. Jadi tadi kita menggunakan print screen melalui tombol untuk menghasilkan gambar
ya, untuk memfoto gambar yang ada di laptop teman-teman ya. Jadi boleh seperti itu. Ada cara lain berikutnya. Gimana caranya? Oke, ini teman-teman. Kita balik ke sini. Di sini ada tombol ini. Ada tombol insert teman-teman. Ini nggak perlu kita hapus ya. Atau mau kita hapus? Gak usah lah ya. Kita buat control new saja. Delete new file, kemudian saya new teman-teman ya. Saya new. Oke. Blank dokumen. Blank dokumen, kemudian udah kayak gitu ya. Namanya dokumen 2 teman-teman ya. Dokumen 1 tadi. Dokumen 1 tadi yang ini ya. Dokumen 1 yang ini dokumen 1 namanya. Kita pakai yang dokumen 2. Sekarang kita mau coba menggunakan cara lain untuk menghasilkan print screen, yaitu mulai insert teman-teman ya. Sini ada insert, klik ini. Nah, di sini ada screenshot teman-teman. Ada opsinya. Sama tadi ya. Nah, sekarang kita klik ini. Ya. Nah, kemudian akan muncul beberapa label yang disediakan oleh Windows teman-teman ya. Ini ada gambar apa namanya? Dokumen 1, ini dokumen saja teman-teman ya. Nah, ini yang mana sih yang bagian di fotonya teman-teman? Nah, ini adalah yang di fotonya adalah kayak gini teman-teman. Ini coba saya close dulu ya. Saya close gini. Nah, sekarang saya coba aktifkan ini. Intinya gini. Ini explore ya dokumen ini. Sudah? Oke. Sampai di sini coba saya klik Word tadi. Oh, ini dokumen 2. Nah, sekarang saya klik screenshot lagi, insert lagi ya teman-teman ya. Ini saya screen clipping. Maka ini akan mengarah ke tampilan sebelum dokumen 2 tadi. Jadi sini tadi kan saya buka dokumen explore ini kan. Oke, dokumen explore ini tadi. Kemudian saya baru buka Microsoft Word, maka ini yang akan di screenshot sama dia. Oke, ini contohnya. Caranya sama tadi. Blok seperti ini. Kemudian akan menghasilkan gambar seperti ini. Di Word dokumen 2 teman-teman ya. Ini saya homkan ini ya teman. Oke, dokumen 2 dan ini gambar screenshotnya. Sekarang kita coba cara ini, kita gini kan. Buat ke bawahnya teman-teman ya, di bawahnya. Di bawah gambar tadi hasil screenshot yang pertama, kita minimize dulu. Sekarang kita ganti layar sebelumnya itu ini. Sejenis Mozilla gitu. Atau dokumen lainnya kita buka Mozilla. Kemudian baru kita buka Microsoft dokumen 2 tadi. Nah, maka apa yang akan terjadi ketika kita membuka ini insert, screenshot, kemudian screen clipping. Ini dia teman-teman ya. Ini mengarah ke software atau tampilan sebelum kita membuka Microsoft Word yang dokumen 2 tadi. Nah, jadi seperti itu teman-temannya ketika kita menggunakan screenshot atau fitur screenshot di Microsoft Word. Oke, teman-teman paham ya? Nah, di sini kayak apa lah ya? Ketika teman itu kan ingin memfoto suatu gambar gitu kan yang ada di laptop gitu kan. Nah, teman-teman itu bisa gitu memfotonya. Tapi dengan cara ini tadi gitu. Teman-teman buka fotonya gambarnya mana, kemudian baru buka Microsoft Word-nya gitu. Jangan double seperti ini teman-teman. Misalnya gini. Nah, ini saya buka misalnya ini Mozilla ya. Mozilla. Kemudian itu saya buka misalnya dokumen 1. Nah, ini dokumen 1 ini berarti ada Mozilla sebelumnya, ada dokumen 1 setelahnya, baru kita buka dokumen 2. Oke, ini dokumen 2 teman-teman ya. Ini hasil screenshot 1 2 tadi. Nah, kita klik ini boleh, kasih jarak kan. Yang keduanya atau ini. Nah, saat ini kita screenshot teman-teman, ini akan mengarah ke mana? Ke Mozilla atau dokumen Microsoft Word 2? Tentu saja ke Microsoft 2 teman-teman. Microsoft dokumen yang 1 gitu. Kenapa? Karena sebelum dokumen 2 ini dibuka, yang sebelumnya itu dokumen 1. Oke, sekarang kita coba. Oke, teman-teman. Nah, ini dia. Kan mengarah ke sini, teman. Nih, tengok nih. Mengarah ke dokumen 1 teman-teman. Ini enggak jelas ya. Dokumen 1 teman-teman. Nah, ini kita screenshot kan ini.
Itu dia. Ya. Oke, oke. Nah, jadi intinya seperti itulah teman-teman ya. Ketika kita menggunakan fitur screenshot, screen scraping di Microsoft Word, kurang lebih seperti itu yang mungkin yang dapat saya jelaskan kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kesempatan kali ini. Mungkin kalau bagi kurang jelas, mungkin cara-cara menjelaskan ya memang seperti ini. Bagi yang kurang jelas silakan kalau bertanya, mungkin saya coba jelaskan dengan cara yang lainnya kalau mungkin cara ini nggak paham gitu kan. Memang cara saya menjelasnya agak unik juga ya, hanya dimengerti oleh orang-orang tertentu nampaknya. Tapi entah apalah, intinya saya ingin berbagi untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan teknologi yang sekarang ini dengan baik. Kemudian bagi yang belum paham dapat kita memahaminya dengan baik sehingga kita tidak membebani orang yang lain. Kemudian kita juga tidak ketinggalan teknologi. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.